Hai Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan bertanya terkait Pancasila. Menurut Kakak, dampak positif apa yang ditimbulkan jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mereka mungkin banyak ya jika kita mau mempelajari Pancasila ini, yang dimana Pancasila ini kan begitu sangat mendalam gitu, nilai-nilai yang ada di dalam kandungannya itu yang sangat banyak sekali. Yang mungkin saya bisa jelaskan adalah yang dimana Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara gitu kan, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkannya seperti kita dapat menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai suku dan agama orang lain gitu yang diterima dalam negara Indonesia ini gitu Kak. Yang dimana itu sangat baik gitu Kak. Ya, kalau kita mau belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila ini itu sangat banyak gitu Kak. Kita juga bisa saling tolong menolong, saling bergotong royong. Jika ada orang mungkin yang tetangga kita dalam masyarakat gitu Kak yang sedang kesusahan, mungkin juga kalau kita menerapkan Pancasila ini dengan baik, kita juga bisa gitu Kak saling tolong menolongnya kepada tetangga yang sedang kesusahan. Mungkin segitu saja Kak yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih jawabannya sangat bagus. Di sini saya izin bertanya mengenai Pancasila. Apakah kakak tahu Pancasila pertama itu apa? Ya, tentu tahu. Ya. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Coba kakak sebutkan ya Pancasila pertama. Pancasila satu, Ya, ketuhanan satu. yang Maha Esa. Oke. Nah, yang kakak tahu mengenai Pancasila pertama itu contoh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang kita lihat dari sudut pandang keberagaman gitu. Di Indonesia itu agama-agama yang ada itu beragam tentunya gitu. Ya, walaupun yang diakui itu hanya ada 5 agama saja kan. Nah, akan tetapi kita dapat melihat lebih jauh gitu dari sila pertama itu bahwa negara gitu, bahwa Pancasila menjamin gitu setiap kebebasan beragama bagi setiap insan, bagi setiap manusia yang ada di Indonesia gitu. Kita dapat melihat dalam bukti pengimplementasiannya gitu bahwa negara memberikan kebebasan yang seluas-luasnya gitu bagi setiap warga negara yang ingin memeluk agamanya masing-masing maupun ingin menjalankan ritual keagamaannya masing-masing seperti pendirian masjid, pendirian gereja ataupun pembekalan dari pemerintah itu tersendiri, pembekalan dari negara itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan saya lihat gitu, dalam bentuk sila pertama ini mungkin sudah terimplementasikan dengan baik gitu, walaupun tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya warga negara Indonesia secara luas gitu. Kita juga dapat melihat secara lebih jauh gitu bahwa sekarang gitu lebih banyak kegiatan ibadah yang dicekal ataupun didiskriminasi gitu oleh umat-umat yang lain. Dan juga ada diksi-diksi mayoritas dan minoritas. Sesungguhnya kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang Pancasila itu tidak mengenal segi minoritas ataupun mayoritas gitu di sana. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban gitu dalam beragama, dalam memilih agamanya masing-masing. Tapi dalam pengimplementasiannya kita dapat melihat gitu masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dikoreksi lagi gitu. Kita lihat seperti banyaknya aksi-aksi sweeping gitu terhadap kegiatan agama lain ataupun penolakan pendirian rumah ibadah gitu. Sehingga itu bisa dikatakan bahwa pengimplementasian dari Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu belum bisa disebutkan terimplementasikan secara 100% ataupun belum bisa disebutkan berhasil secara merata gitu. Sehingga solusi yang harus dihadirkan bukan hanya dari negara saja yang hadir gitu untuk melindungi segenap masyarakat dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban mereka dalam beragama, tapi juga kita sebagai insan-insan warga negara gitu memiliki kewajiban yang sama gitu dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban setiap orang dalam menjalankan agamanya masing-masing. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak. Bapak, maaf, ingin mewawancara. Perkenalkan, nama saya Saira Fajriani Effendi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Ingin bertanya, apakah pengetahuan Bapak tentang Pancasila itu? Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lalu Bapak bisa sebutkan nggak Pancasila?
Pancasila yang ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Bapak, terima kasih ya. Teteh permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Ya, jadi di sini kami mau wawancara tentang Pancasila. Pertanyaan dari aku teh, sekiranya kalau misalkan di negara ini tidak ada Pancasila, menurut teteh dampaknya itu akan seperti apa? Oke, kalau menurut aku sih ya kan Pancasila itu merupakan ideologi negara gitu ya. Tentunya kita sebagai warga negara tuh punya hak dan kewajiban gitu. Kalau misalkan Pancasila ini kan sebagai dasar gitu ya. Kalau di negara tentunya kita dalam berperilaku, dalam bermoral, kemudian dalam beretika di masyarakat tuh akan berantakan gitu ya. Kenapa? Karena tentu saja gak ada dasarnya gitu ya. Jadi menurut aku kayak dampaknya kayak gitu sih. Orang-orang bakal benar-benar gak ada arah gitu. Iya, Soalnya betul. kan gak ada dasar gitu Iya, ya. betul, Teh. Kalau memang gak ada Pancasila seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Teh, jawabannya sangat bagus sekali. Sebelumnya terima kasih ya atas waktunya. Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya Reza Gani dari Prodi Tadbis Bangsa Indonesia. Ingin menanyakan terkait Pancasila. Boleh. Bagaimana Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sendiri, Iya. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu dimulai dari mencerminkan hal-hal Pancasila tersebut ya. Misalkan dari membantu gotong royong, menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat, terus menjaga kesatuan sama persatuan yang ada di masyarakat. Nah itu juga udah termasuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, iya. Terima kasih Kak, jawabannya sangat baik sekali. Semoga kita bisa mewujudkan ya nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Kak. Iya, sama. Permisi.